Ya, skimming itu kan merupakan kejahatan perbankan yang sebenarnya sudah agak lama gitu ya. Ini diakibatkan adanya penggunaan ATM, khususnya ATM yang masih model lama gitu, yang magnetik. Kenapa ini terjadi? Karena memang ATM yang magnetik itu informasinya disimpan di situ. Dan ini tidak serta-merta kemudian misalnya bisa kita pakai gitu ya. Artinya bahwa di copy begitu saja. Biasanya mereka menanamkan satu skimmer reader di ATM, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ada di dekat ATM kita gitu ya, kemudian kartu kita seolah-olah ketelan gitu ya, nggak bisa ngambil lagi. Sebenarnya dia salah satu yang dilakukan oleh para penjahat itu adalah membaca informasi yang ada di ATM kita. Kemudian dari informasi yang dibaca tersebut, mereka buat ATM aspal gitu ya, asli tapi palsu. Datanya data kita, tapi ATM yang baru gitu. Yang ini mereka kemudian menggunakan ATM tersebut di tempat lain, yang tentunya setelah itu mereka bisa masuk ke dalam sistem keuangan kita, akun rekening kita gitu ya. Ya tentu saja kemudian mereka membobol rekening kita gitu. Sehingga memang di banyak negara ini sudah tidak dipakai lagi yang sifatnya magnetik. Nah, kita juga memang sejak beberapa tahun lalu sudah mendorong ya bahwa semua perbankan untuk mengganti kartu ATM-nya menjadi kartu yang bentuknya atau menggunakan tidak lagi magnetik tapi adalah chip gitu ya, yang secara kelihatannya itu memang lebih aman dibanding kartu magnetik gitu ya. Baik Pak Heru, ini sebenarnya bagaimana sih modus operandi yang digunakan penjahat dalam skimming, dalam membobol data nasabah? Apakah bisa semudah itu dari penjahat yang dilakukan? Ya secara umum memang mudah. Jadi biasanya mereka memasang perangkat ATM skimmernya ya gitu ya, di ATM yang mungkin dekat dengan kita, mereka pasang di situ. Kemudian ya itu otomatis saja. Jadi data-data kita ketika kita masuk itu bisa terbaca oleh alat itu, dan alat itu akan merekam informasi dari alat kita, dan kemudian ATM kita biasanya digandakan gitu ya. Ya memang ini menjadi salah satu bagian dari kejahatan perbankan yang terjadi saat ini. Walaupun juga sekarang ini kan juga model kejahatannya juga lebih banyak lagi. Jadi misalnya penggunaan one time password segala macam gitu ya. Yang mungkin kita nggak sadar kemudian ada orang lain meminta one time password kita, kemudian kita berikan, sehingga juga ini biasanya perlu dilihat nih kasusnya itu benar-benar terjadi karena apa? Apakah memang terjadi karena skimmer, atau mungkin juga penggunaan layanan digital gitu ya. Kalau skimmer artinya bahwa ya pihak perbankannya harus juga bertanggung jawab, karena perangkat alat pembaca itu, skimmer itu ditaruh di ATM perbankan gitu ya. Kan biasanya ATM itu kan harus ada CCTV segala macam gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu artinya bahwa juga ada semacam mungkin pengawasan yang lemah atau juga kelalaian gitu ya, untuk memberikan bagaimana perlindungan pada konsumen atau nasabah layanan perbankan gitu ya. Baik Pak Heru, kalau menurut Anda sejauh apa sih kemajuan digitalisasi saat ini mampu mendorong dan meningkatkan keamanan perbankan? Ya di satu sisi layanan digital kita ini makin baik, makin meningkat ya. Karena kita sudah punya target 90% inklusi keuangan terjadi di 2024. Tapi memang ketika kita bicara digital, nah ini di satu sisi memberikan kemudahan, kenyamanan, tapi di sisi lain juga tantangan keamanannya juga makin meningkat. Karena apa? Karena akan makin banyak celah, akan makin banyak pintu yang bisa dimanfaatkan oleh penjahat digital gitu ya. Tadi misalnya salah satunya adalah ya sekarang orang nggak perlu pasang skimmer lagi yang agak repot. Dia bisa bagaimana mengecoh si pengguna, misalnya dengan merampas atau mengambil one time password yang dikirimkan gitu. Ini banyak terjadi. Atau mungkin juga bisa dilakukan dengan email segala macam, seolah-olah itu dari layanan perbankan, kita dijebak gitu ya. Kemudian kita tanpa sadar bahwa layanan perbankan itu bukanlah layanan perbankan yang mungkin seharusnya. Bisa jadi dengan tipografi gitu ya. Misalnya pernah juga ada layanan sebuah perbankan yang mungkin pernah ada BCA misalnya gitu ya. Misalnya diganti klik BCA itu jadi klik BCA atau mungkin klik BCA gitu ya. Sehingga ketika orang salah mengklik masuk ke layanan tersebut,
diambil username, diambil password-nya sehingga bisa masuk gitu ya. Tapi memang juga perbankan sekarang ini juga makin meningkatkan keamanannya juga. Misalnya menggunakan PIN gitu ya, menggunakan juga password gitu ya, untuk bagaimana orang masuk ke dalam layanan tersebut. Bahkan juga sekarang juga makin juga dipersulit sebenarnya menggunakan sidik jari segala macam gitu ya, sehingga orang nggak semuanya akan bisa. Tapi ya memang penjahat itu kan juga punya cara lagi gitu ya. Mungkin juga nanti ketika kalau banyak kejadian di luar negeri itu ya kita dipaksa untuk membuka rekening akun bank kita dengan sidik jari kita gitu ya. Sehingga juga memang ini juga perlu kehati-hatian dan kewaspadaan dari kita semua. Bahwa satu sisi mempermudah, di sisi lain juga ancaman kejahatannya juga makin meningkat gitu. Baik Pak Heru, ini kan kita lihat ATM chip ini kan sudah beredar di mana-mana gitu. Ini sebenarnya seberapa aman sih ATM chip ini? Ya memang tidak ada satu sistem yang bisa dikatakan 100% aman gitu ya. Tapi betapapun dari banyak penelitian gitu ya, dinyatakan bahwa yang sistem chip ini lebih aman dibanding magnetik, karena magnetik itu gampang di-copy, sementara yang chip ini agak sulit gitu ya. Tapi betapapun juga ya kita tetap harus berhati-hati juga walaupun juga chip gitu ya. Sehingga mungkin di satu sisi perbankan juga harus mengganti layanannya dengan kartu ATM dengan chip, tapi di sisi lain juga ya tetap aja mungkin data-data kita itu dengan berbagai macam model atau metode gitu ya, bisa jadi juga ada pihak penjahat yang juga mengcopy chip kita, mengcopy data kita, sehingga nanti data kita bisa rekening kita bisa dikuras habis oleh penjahat digital perbankan gitu ya. Tapi betapapun juga memang ini menjadi lebih aman gitu ya. Tapi di sisi lain pengguna juga harus tetap waspada saya pikir ya. Pak Heru, sebenarnya mana sih yang lebih aman untuk kita gunakan saat bertransaksi seperti ini? Apakah ada mobile banking, ATM chip juga tadi juga tidak begitu aman juga ternyata? Ya sebenarnya mobile banking juga aman gitu ya. Ya karena ada hal-hal yang pengamanannya juga sudah mulai ditingkatkan gitu ya. Tadi misalnya tadi hanya password menjadi PIN itu tadi membuka layanannya PIN, tapi sekarang juga tiap transaksi pakai PIN gitu ya. Kemudian juga ada fingerprint gitu ya. Sebenarnya udah meningkat gitu ya. Tapi memang biasanya kadang-kadang kita penjahat perbankan ini juga bisa jadi mereka berpikir hal-hal yang tidak kita pikirkan gitu ya. Sehingga betapapun juga memang di satu sisi juga keamanannya juga perbankan ini mulai meningkatkan keamanan jaringan mereka, keamanan transaksi gitu ya. Tapi juga ada hal-hal juga ya sekarang ini kan kemarin kita pernah dengar misalnya ada wartawan senior juga kemudian akun perbankannya juga digasak gitu ya, dan ternyata itu juga sebuah hal yang kita pikir kadang-kadang nggak masuk akal gitu, karena ternyata PIN SIM card dari misalnya ponsel kita kan sekarang banyak ponsel gitu ya, tapi kan juga layanan perbankan, mungkin aset kripto juga di dalam ponsel gitu ya, ternyata ada yang orang ya iseng gitu ya, secara ya mungkin bukan iseng sih, sebenarnya sudah dipikirkan bahwa mereka kemudian menukar SIM card-nya atas nama orang yang bersangkutan, SIM card-nya ditukar, didapatkan, kemudian dia masuk ke rekening perbankannya gitu ya, dan itu terjadi gitu. Sehingga memang juga ini saling mengamankan, perbankannya mengamankan, kemudian kitanya juga mengamankan data-data kita, tadi one time password, SIM card kita dijaga, kemudian juga kalau pakai fingerprint juga bisa jadi untuk layanan tertentu saja gitu ya. Kemudian juga tidak serta-merta mengkoneksikan layanan perbankan kita dengan pembayaran online, e-wallet segala macam gitu, ini juga harus kita antisipasi gitu.